Saudara-saudara, kita bersyukur kita sudah tiba di minggu ketiga di bulan Juni ini. Sedianya hari ini saudara ada 2 jalur ibadah, himne dan kontemporer. Tapi saudara kita akan memulainya nanti 2 jalur itu di tanggal 5 Juli. Sekarang saudara nikmatilah Tuhan dalam hadiratnya, dalam kehadirannya lewat ibadah yang dirancang dengan khusus ini oleh semua anggota tim, dan mari kita arahkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia. Kita landaskan setiap penyembahan kita pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada banyak kisah dalam kehidupan kita. Kisah yang terbesar telah Dia nyatakan. Allah menyelamatkan kita, memberikan satu jaminan yang kekal, jaminan yang mulia. Kita bersuka cita, tenang hati kita, Dia menjamin keselamatan kita. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Jaminan mulia aku diberi, jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan dan kami puji Kau. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Let's say this is my story, this is my song. This is my story, this is my song, praising Him all day long, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi.
ditebus. Sebab inilah yang Dia lakukan bagi kita. Karena dibasuh darah kudus. Tuhan, inilah kisah kesaksian kehidupan kami yang dapat kami bagikan. Engkau telah mati dan berkorban bagi kami dan bangkit. Sehingga pada hari ini kami boleh ada untuk memuji, menyembah Engkau. Biarlah melalui seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, kami makin memahami karya-Mu, makin menikmati persekutuan dengan Engkau, makin mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Seluruh ibadah kami pada hari ini, kami taruh hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita mendekat kepada Dia. Di dalam setiap keberdosaan, ketidakberdayaan kita, ada Allah yang mau menerima, yang membuka dirinya bagi kita. Sehingga di dalam Dia kita dapat mohon ampun dan kita dapat berkata, Yesus, pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Biar ini menjadi kerinduan kita. Selalu dekat padamu, tiada jemu mengikut. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu. Meski gelap perjalanan, gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Damai menanti di sorga Bapa. Mari kita berseru kepada oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu
Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita memakai waktu yang indah ini datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia selalu terbuka untuk pengampunan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang pada saat ini. Kami mau mengakui sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya kami berfokus hidup kami kepada Tuhan dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi justru dalam kenyataannya ya Bapa, kami ini sering membawa diri kami sendiri. Kami melangkah menurut kemauan kami sendiri. Bapa, ketika kami datang saat ini kepada Tuhan, kami mau memakai waktu ini sebagai waktu di mana kami kembali lagi menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami. Di dalam pemikiran-pemikiran kami, Tuhan sucikanlah. Di dalam setiap perkataan kami yang seringkali tidak menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan ampunilah kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami sungguh mau hidup seperti yang Tuhan katakan, bahwa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang berdosa, dari hidup kami yang lama. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Dan Tuhan tolonglah kami, supaya hidup kami sungguh menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus yang kami percayai itu sungguh dikenal melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca bacaan secara bertanggapan yang terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita menundukkan hati kita. Sebab ada firman yang menyejukkan hati, ada firman yang indah, firman ajaib, firman hidup.
semesta yang mengasuh makhluknya. Oh, ajaib firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri firman indah. hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Biarlah Injilnya yang sanggup mengubah kehidupan kita terus diberitakan di dalam firman-Nya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Saudara-saudara, kita sudah membaca tadi Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Technically, saudara, atau practically hari ini kita akan melihat ayat 5 dan ayat 6 saja. Tapi saudara-saudara, kita secara khusus nanti akan melihat kepada ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kita sudah lewati topik tentang pendamaian, tentang pembenaran, dan kita sedang diskusikan tentang pengudusan. Saudara, pengudusan itu tentang apakah? Pengudusan tentang kehidupan kita sebagai anak Allah. Nah, kalau khotbah 2 minggu lalu, setelah diseling dengan ulang tahun Palopo di minggu lalu, saudara, saya membawa satu kata, preoccupied. Preoccupied, saudara. Ke permukaan ada pikirannya seseorang yang terus-menerus preoccupied oleh dolar mungkin yang terus turun naik saudara akhir-akhir ini, atau emas mungkin, harga emas misalnya. Tapi apakah saudara perhatikan bahwa ada kata pre yang berarti sebelumnya di depan kata preoccupied tadi saudara ya. Artinya memang bahwa dalam pikiran yang preoccupied ada yang sudah menjajah sebelumnya. Ada pikiran lebih dahulu. Apapun bentuknya atau apapun isinya, sehingga firman Tuhan yang kemudian ketika seorang menjadi anak Allah, menjadi makanan rohaninya sehari-hari, ternyata saudara bukan itu yang menguasai, bukan mempengaruhi, tapi tetap dalam pikirannya yang preoccupied oleh hal-hal sebelumnya, tidak diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sulit menguasai seseorang dan akhirnya sulit mentransformasi seseorang.
Nah kemudian saya mengusulkan kata yang kedua di 2 minggu lalu, solitude. Solitude ini saudara sebagai solusi sesuai dengan Roma 8 ayat yang kelima. Apa maksudnya saudara? Saya singgung sekali lagi supaya kita tidak salah memahami. Solitude ini bukan mengosongkan pikiran, bukan. Bukan yoga, bukan meditasi, bukan juga saudara solitude itu sesuatu yang kita hanya mencoba untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi solitude berarti sebetulnya saudara adalah merenungkan firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus bicara lewat Alkitab yang kita baca entah pagi hari atau malam hari. Dan karena itu kita perlu menenangkan diri untuk mendengar. Sehingga firman yang kita baca dihadapkan ke hati kita. Kita tahu Allah lah yang bicara, bukan dari orang lain. Bukan renungan kunyahan orang lain. Ada seorang jemaat saudara yang membuat satu feed di Facebooknya atau satu page di Facebooknya bunyinya seperti ini saudara ya. Saudara-saudara mungkin bisa lihat di slide. Oke, dia menulis ini di halaman Facebooknya. Satu hari rata-rata dikirimin 10 renungan. Merenung terus juga bukan solusi, saudara ya. Jadi yang dimaksud solitude memang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, bukan kunyahan orang lain. Di musim pandemi seperti ini ada banyak orang yang senang mengirim dan juga senang menerima renungan, saudara. Tapi bukan itu, saudara, yang dimaksudkan dengan makanan rohani kita. Nah, sebelum kemudian kita melihat kepada pembahasan kita hari ini, dan ini merupakan trilogi, saudara, dari tidak ada lagi penalti, sekarang hidup sebagai anak Allah seperti apa. Saya bacakan sekali lagi, saudara, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, apa artinya memikirkan di sini? Apakah kalau begitu artinya kita mesti pandai dalam berpikir? Ada seorang yang sangat terkenal, saya tidak tahu saudara yang hidup atau lahir tahun 80-an masih tahukah nama ini? Edward de Bono, saudara, yang buku salah satu yang terkenal adalah 6 topi berpikir. Tapi saya punya bukunya, saudara, salah satunya adalah ini, atau ada di slide itu, saudara, Mind Power. Yang isinya menarik sekali, saudara, bahwa kita itu berpikir bagaimana mendesain ini. Kita berpikir apakah ini cocok, itu merupakan pikiran judgementnya kita. Atau apa yang harus saya pakai misalnya, dan seterusnya, saudara. Atau memikirkan yang dimaksud oleh Paulus bukanlah seperti Descartes atau apapun yang saudara baca itu ya, seperti cogito ergo sum yang dia maksudkan. Aku ada maka aku berpikir. Itu orang barat lah saudara ya. Karena kita di timur, di Indonesia khususnya bukan aku berpikir maka aku ada. I belong to apa saudara, termasuk dalam satu kumpulan apa, maka kemudian saya merasa eksis, saya merasa ada. Tapi kita lewati itu. Saudara, di ayat yang ke-6, sebelum ke situ, saudara, kita tadi sudah saya sampaikan ayat yang kelima sebagai konteks bahwa dengan mengatakan memikirkan dari roh, memikirkan dari daging, Paulus sebetulnya mau menyampaikan begini, setiap orang berarti pasti memikirkan sesuatu. Entah pikirannya preoccupied oleh roh kudus, roh Allah, atau preoccupied, ditawan oleh natur atau sifat dosa. Jadi maksud dengan daging di ayat yang kelima adalah natur dosa. Apa itu natur dosa, saudara? Natur dosa adalah keinginan-keinginan, ada 4 hal definisinya kalau boleh saya ungkapkan, saudara. Keinginan-keinginan yang mendikte indera kita, atau natur dosa bisa juga berarti hawa nafsu kita, atau bisa juga berarti satu pandangan hidup, satu worldview. Dan khususnya saudara, natur daging atau natur dosa itu worldly worldview, pandangan hidup
yang berasal dari dunia, bukan pandangan hidup yang dari Allah. Atau saudara, daging bisa juga diartikan kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Kehidupannya bukan berfokuskan kepada Kristus, melainkan kepada diri sendiri. Nah, saudara, sekarang mungkin kita bertanya, apa itu worldview? Kita akan banyak, saudara, bicara di ayat 6 ini tentang memikirkan, dan kita mulai dari worldview yang tadi, saudara ya, satu sudut pandang. Bagaimana supaya sudut pandang itu tidak dari duniawi atau tidak dari dunia. Saya mengutip satu kalimat, saudara, yang diungkapkan oleh seseorang dari Grace Alone Ministry, saudara, adminnya menuliskan tentang worldview, gospel, dari buku Gospel in Life atau Gospel Centered. Ini yang saya maksud, saudara, worldview. Ada feed yang dia buat begini, saudara, di Instagram. Cara memandang diri sendiri kita selalu berayun di dua kutub, katanya. Dia mengutip sekali lagi dari buku Gospel in Life. Jika dan ketika saya hidup sesuai dengan standar yang saya tetapkan, saya merasa percaya diri. Tapi kemudian saya rentan menjadi bangga diri dan tidak simpati pada orang-orang yang gagal. Ini, saudara, yang tetap yang dimaksud adalah orang beragama. Orang yang sudah Kristen lalu menetapkan standar tertentu yang namanya Kristen seperti ini. Harus baca Alkitab sehari 3 kali misalnya. Harus berdoa minimal 40 kali atau 40 menit dan seterusnya, saudara. Nah, lalu akhirnya jika saya tidak hidup menurut standar itu, saya merasa diri saya kecil. Saya merasa tidak percaya diri karena saya sudah gagal, tidak memenuhi standar. Nah, sudut pandang gospel centered, saudara, cara pandang tidak dasarkan pada pencapaian kemampuan saya dalam bermoralitas. Dalam Kristus saya terus-menerus berdosa dan terhilang. Simul justus et peccator. Tetapi pada saat yang sama, walaupun saya berdosa, saya diterima oleh Kristus. Jadi balance, saudara, paradoks. Saya sangat berdosa hingga Kristus harus mati buat saya, tapi saya sangat dikasih hingga Yesus rela mati buat saya. Hal ini membuat saya merasa sangat kecil, saya tidak ada apa-apanya, tapi juga pada saat yang sama saya percaya diri karena saya di dalam Kristus. Saudara, worldview yang kedua ini menolong kita, ini disebut worldview atau gospel centered worldview, menolong kita untuk memahami Alkitab dengan terang, saudara. Apa maksudnya kasih karunia, apa tujuannya Kristus mati di dunia, tapi pada saat yang sama mati untuk kita, saudara. Tapi pada saat yang sama kita hidup di dunia masih dalam keberdosaan kita. Nah, ini yang disebut sebagai worldview. Tapi apapun, saudara, yang menjadi preoccupied pikiran kita bukan cuma mempengaruhi, tapi juga akhirnya mengontrol, mengambil alih, saudara, mengendalikan kehidupan kita. Nah, dunia pemikiran seharusnya memang dibahas tersendiri. Kalau saudara lihat bahan tentang pemikiran sudah begitu banyak. Descartes bicara tentang berpikir, Edward de Bono bicara tentang berpikir, Paulus bicara tentang berpikir. Dan khotbah 30 menit ini saudara memang tidak bisa untuk menjelaskan tentang apa maksudnya berpikir, tapi kita akan tetap mendiskusikan itu lebih praktis, saudara. Jadi pemikiran, obsesi, keinginan ternyata ada yang menghasilkan maut atau berdampak kepada maut. Tapi obsesi atau pemikiran yang preoccupied yang lain, saudara, menghasilkan kehidupan dan kedamaian atau damai sejahtera. Saya tidak perlu, saudara, menyatakan lagi slide-nya, tapi Roma 8 ayat 6 berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut. Kalau saudara memikirkan, kalau saudara dikuasai oleh hal-hal yang daging, menuju kepada maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, tentu saja orang yang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah, bukanlah orang yang dapat disebut sebagai orang Kristen. Itu nanti dilihat di ayat yang ke-9 bagian B. Dan orang yang tidak ada Roh Kudus menghadapi kematian abadi, yaitu penalti.
penghukuman kekal yang adil dari Tuhan. Tapi konteks ayat 6 ini, waktu bicara Paulus tentang keinginan daging, ia bicara bukan tentang penghakiman itu, bukan saudara. Ia bukan bicara tentang penalti itu. Sebaliknya, Paulus sedang bicara tentang kerusakan kita, kebobrokan kita, walaupun kita sekarang statusnya adalah anak Allah. Kita walaupun sekarang sudah Kristen, tapi sering dislokasi dalam kehidupan ini, dislocation. Karena saudara kita membangun pikiran, membangun kehidupan, membangun pusat hidup dari apa yang disetel, dikehendaki, didrive oleh daging tadi, oleh natur dosa tadi. Padahal kita sudah Kristen. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, saudara akan menemukan orang-orang yang sudah percaya, anak-anak Tuhan, walaupun giat melayani, entah majelis, entah pendeta, entah penginjil, siapapun dia, tapi masih kehidupannya mengikuti natur dosa atau mengikuti daging. Tuhan, saudara, ketika menebus kita, Tuhan ingin supaya kita mengembangkan hubungan dengan Dia, menikmati Dia, mengenalnya selama kita hidup di dunia. Jika kemudian kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri, alih-alih keinginannya Tuhan, keinginan Roh Tuhan, akhirnya kehidupan kita jauh dari optimum seperti yang Tuhan rancangkan. Sebaliknya, kehidupan kita malah menciut dari kehidupan mulia yang Tuhan sesungguhnya mau kehendaki untuk kita. Nah, hidup yang seperti ini, hidup yang menciut ini bisa mengarah kepada konflik. Hidup yang mengikuti daging tadi mengarah kepada konflik. Konflik apa, saudara? Bukan sekedar konflik di luar antara sesama, tapi lebih kepada konflik di dalam, konflik internal. Saudara, pernah nggak dengar orang begini, aduh saya masih banyak dosanya, jangan dulu dah saya melayani. Ya memang betul sih kalimat itu saudara, tapi di balik kalimat itu sebenarnya ada konflik internal yang buat dia tidak damai sejahtera. Karena ada keinginan-keinginan dagingnya yang terus dia mau ikuti, tapi di sementara itu dia tahu juga ada keinginan-keinginan Roh Allah yang ia dengar dari firman Tuhan. Nah saudara, akhirnya hidupnya diperbudak tetap oleh keinginan daging. Alih-alih dia hidup sebagai orang merdeka. Saudara, saya menjelaskan saudara ya, apa artinya hidup menciut itu. Tadi saya sudah pakai kata menciut. Bagaimana menjelaskannya saudara? Akhir-akhir ini kita pakai yang akhir-akhir ini tren di negara kita saudara ya. Saudara tahu balonku ada 5 itu kan saudara ya. Berapa warnanya? 5 warnanya saudara ya. Tapi saya nggak punya warna yang lengkap. Tapi saya punya balonnya saudara ya. Kira-kira saudara jangan khawatir. Di dalam kotak itu ada 5 balonnya saudara ya. Tapi putih dengan apa ini warnanya ya. Tidak merah juga saudara. Supaya nanti tidak disalah mengertikan oleh orang lain. Saya juga tidak akan nyanyi gol-gola saudara ya untuk balon ini, dan tidak akan nyanyi balonku ada 5. Tapi maksud saya adalah ini hidup yang optimum, ditiup dengan optimum lah kira-kira begitu saudara ya. Tapi saudara, oleh karena itu kalau seandainya ini ditiup dengan gas yang bisa membuat dia ringan, dia akan terbang saudara. Optimum, seperti maksudnya diciptakan sebagai balon, bukan cuma kemudian dia kempes atau ciut. Saudara bayangkan saudara ya, seandainya kemudian hidup itu menciut seperti balon yang tidak ada udaranya. Tidak pecah sih saudara ya, tapi menciut. Tidak berada fungsinya, tidak sesuai dengan tujuan balon itu diciptakan. Nanti kalau saya tiup ini nanti jadi droplet saudara ya, sudah salah saudara ya. Tapi maksud saya adalah bahwa apakah kita optimum saudara? Hidup dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Apa maksud saya saudara? Kita bergeser ya, jangan terus bicara. Ini di dalam kehidupan kita sekarang ini ada anak-anak yang lulus
disebut sebagai generasi COVID, saudara ya. Mereka lulus harusnya disaksikan oleh orang lain, ada seorang YouTuber atau aktivis di media sosial, dia menulis feed begini, saudara ya. Aku nggak ngerti kenapa kemudian sekarang graduation atau lulusan itu mesti dirayakan tetap sendiri di rumah. Saudara, saya tidak setuju dengan dia. Setiap tahapan kehidupan, setiap anak tangga kehidupan kita dirayakan, tidak apa-apa. Ya karena situasi kemudian dirayakan oleh keluarga, ya tidak apa-apa juga dirayakan bersama dengan keluarga. Jadi kalau tidak ada perayaan sama sekali, saudara, saya pikir itu kita kehilangan momentum dalam kehidupan. Nah, ada seorang anak yang merayakan graduation-nya, namanya Tobias, saudara ya, yang saya ingin ajak saudara memperhatikan video singkat ini, dan kemudian saudara lihat, nanti saya akan kasih pertanyaan sesudah menyaksikan video yang singkat itu ya. Terima kasih untuk keluarga Parudi yang mengizinkan video itu dipakai. Saudara, pertanyaannya, apa cita-cita Tobias? Dan apa moto hidupnya, saudara? Ini saya kasih jawabannya dah, saudara ya. Langsung, cita-cita Tobias adalah menjadi engineer. Apa moto hidupnya? Jadi versi terbaik dari dirinya. Jadilah versi terbaik dari diri Anda. Saudara, apakah kalimat itu salah? The best of Tobias. Tidak salah sih saudara, tapi sekarang the best of Tobias versi siapa? Versi Tobias sendiri atau versinya Tuhan? Itu maksud saya hidup secara optimum. Saudara, kita sudah lihat balonku, ke anak-anak, kita sudah lihat anak yang remaja, saudara ya. Tapi saya ingin sekarang kasih contoh yang lain lagi tentang kehidupan kita orang dewasa, tentang dari kata memikirkan, dari kata keinginan yang dipakai oleh Paulus, ternyata implikasinya atau dampaknya bagi kehidupan begitu luasnya. Jadi begitu pentingnya saudara, sehingga apa yang masuk dalam pikiran kita itu ditanamkan dalam pikiran kita, ternyata memang saudara bisa begitu menjajah kita, sehingga waktu kita punya hidup baru, firman Tuhan masuk, ternyata firman Tuhan belum menggantikan apa yang menjajah pikiran kita sebelumnya. Maksud saya begini, saudara, belum lama seorang dosen, dia menurut saya sih sudah profesor, saudara ya, cuma karena di Indonesia untuk jadi profesor terlalu banyak jalan lika-likunya, banyak jalan haramnya lah kira-kira begitu saudara ya. Nah demi integritas beliau tetap menikmati kondisi doktornya sekarang. Bukan dokter saudara ya, bukan Dr. Med, bukan medical doctor. Tapi dia S3, doktor, dosen saudara. Dan intinya begini, pertanyaan ibu dosen kepada saya begini saudara. Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang pekerjaan? Kira-kira begitu saudara ya. Saudara, dalam bahasa kita saudara, dalam tadi kalau kita pakai lagi tentang worldview, bagaimanakah divine worldview atau sudut pandang ilahi tentang job, tentang our work, tentang tugas kita saudara bekerja. Saudara begini, worldview-nya kita tentang pekerjaan betapa sering akhirnya tentang kesuksesan. Tentu setiap orang ingin jadi Warren Buffett, ingin jadi Elon Musk, ingin jadi Mark Zuckerberg, ingin jadi Jack Ma. Itu dipajang fotonya di atas langit-langit tempat tidurnya, saudara ya, supaya memberi motivasi kepada dia. Atau dalam konteks Indonesia ingin jadi Hartono Jarum, atau saudara sebutlah saudara konglomerat mana saudara bisa sebut. Atau anak muda sekarang cita-citanya jadi YouTuber, ingin jadi Baim Wong. Atau Atta Halilintar mungkin saudara ya. Atau dalam konteks Instagram ingin jadi bintang Emon, kira-kira begitu. Yang viewernya sudah mungkin sekarang, yang terakhir saya lihat lebih dari 8 juta saudara ya. Ngomong saudara tahu nggak nama-nama yang saya sebut ya? Kalau saudara nggak tahu, anak milenial bilang
main lu kurang jauh gitu saudara ya. Saudara, jadi jangan-jangan saudara memang mainnya kurang jauh nih saudara, sehingga akhirnya sempit segitu aja ya. Saudara, sekali lagi kita kembali ke pertanyaan Ibu dosen. Itu pertanyaan sebetulnya menggoncang saya. Karena kemudian buat saya menyadari bagian ini jarang dikotbahkan. Nah, dalam kaitan dengan pemikiran Roh Kudus yang Allah rindukan kita hidup sebagai anak Allah, saudara, saya kemudian menemukan satu buku yang sebenarnya sudah lama saya miliki, tapi masih tersampul dengan plastik, saudara ya. Pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah. Apakah benar demikian? Saudara, saya sharingkan saja bagian awal dari apa yang saya baca ya. Betul kita tahu bahwa pekerjaan menurut Christian Worldview adalah panggilan. Kita tahu itu bahwa kalau kita bekerja, it is a vocation. Tapi kalau itu merupakan panggilan, berarti ada yang memanggil. Artinya, kalau saudara bekerja, apapun juga, jadi kameramen, jualan sepatu, jualan handphone, apapun juga pekerjaan saudara, termasuk ibu rumah tangga saudara, berarti saudara bekerja untuk apa? Untuk siapa? Untuk yang memanggil. Jadi, bukan untuk pencapaian sebenarnya, bukan untuk keberhasilan, bukan untuk sukses sendiri, saudara. Loh, kalau begitu, apakah saya mengajarkan tidak perlu kita secara sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan sampai akhirnya kita sukses? Saudara, no, buat saya sukses itu akibat, bukan tujuan. Kalau Tuhan berikan anugerah sukses, puji Tuhan. Tapi pekerjaan, dagang, usaha tetap adalah panggilan Allah. Kalau panggilan Allah, berarti yang harus kita ikuti adalah yang memanggil, saudara. Versi yang memanggil. Dan saudara bekerja untuk itu. Dalam konteks ini, saudara, dalam konteks pekerjaan adalah panggilan, yang membuat saya paling susah hati itu siapa? Mary Riana, saudara. Siapa lagi itu, saudara ya? Main saudara memang beneran kurang jauh, saudara ya, kalau begitu ya. Tapi oke lah, saudara ya. Saudara, ya itu Nasrani, tapi terus menerus memotivasi orang yang satu-satunya yang harus dikejar dalam hidup adalah sukses. Harus berhasil, pacaran harus berhasil, apapun juga harus berhasil, saudara, bekerja harus berhasil. Lebih parah lagi, saudara, pendeta, tapi khotbahnya kayak motivator, saudara. Problemnya, apakah panggilan Tuhan itu bagi orang Kristen untuk menjadi sukses? Seperti Elon Musk tadi. Elon Musk itu ngomong-ngomong, saudara ya, pendirinya Amazon.com, saudara ya. Atau mau lebih jauh lagi, nggak usah lah saudara ya, nanti urusan saudara itu mainnya lebih jauh seperti apa. Nah, tiap orang pasti memang ingin berhasil. Abraham Maslow berkata, itu semacam kebutuhan dalam dirinya. Tiap orang tidak mau dilupakan, ingin dikenang. Semua ingin dapat pencapaian dalam hidup. Semua ingin berbeda dalam hidup. Bahkan kadang-kadang kalimatnya rohani, saya ingin membuat orang tua dan agama bangga. Saudara, benarkah Tuhan bangga dengan saudara lewat kesuksesan? Sekarang katakanlah saudara lulus angkatan COVID. Lalu saudara bekerja di bagian tata kota misalnya saudara ya. Lalu ternyata 10 tahun bekerja yang dibangun di dinas tata kota apa? Ternyata bukan MRT bawah tanah di kota Makassar. Tapi cuma secuil ranting pohon di kota yang luas saudara. Atau katakanlah saudara pengacara, 10 tahun kerja ternyata cuma selesaikan hal yang sepele-sepele. Saudara frustasi enggak? Kalau ukurannya adalah kesuksesan menurut si motivator, saudara bisa frustasi. Saudara. Puji Tuhan, sekali lagi, kekristenan, pekerjaan itu, dalam kekristenan pekerjaan adalah panggilan. Yang sama kalau saudara jadi biarawan atau jadi pendeta, saudara. Itu adalah panggilan, tiap perbuatan termasuk yang paling sepele sekalipun. Cobalah saudara sebut sebagai ibu rumah tangga apa yang paling sepele? Masak, nyapu, cuci baju. Ada satu feed di IG saudara yang saya baca begini. Cuci baju 1 jam, jemur 15 menit, lipat baju dan setrika 10.000 tahun cahaya katanya saudara ya. Saudara seolah-olah lipat baju itu yang paling sepele tapi paling lama, paling nyebelin saudara. Saudara, apakah kemudian itu tidak ada gunanya? Jika saudara lakukan itu sebagai respons terhadap panggilan Allah, maka semuanya itu bermakna.
dan berdampak di dalam kekekalan. Itu sebab saudara ada ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya yang mana? Termasuk yang lipat baju sampai 10.000 tahun cahaya tadi, saudara. Jadi seandainya sekarang ini saudara terpukul karena COVID, kerja di rumah pun, apapun bentuknya, jika itu merupakan respons terhadap panggilan Tuhan, diperhitungkan Tuhan dan tidak sia-sia di dalam kekekalan. Selanjutnya sekarang, jika saudara dalam masa new normal, saudara merancangkan pekerjaan, usaha, jika saudara merespon panggilan Tuhan, tidak sia-sia. Apakah hidup di PHK itu menciut? Apakah bisnis menciut lalu kehidupan kita menjadi menciut, saudara? Hidup kita tidak menciut di mata Tuhan jika itu dalam kedaulatan diizinkan Dia. Sekarang problemnya adalah bagaimana kita merespons. Kalau kita merespons secara salah, kita hanya bangkit untuk sukses. Saudara, sekali lagi, apakah itu keinginan roh? Saudara, kita harus sangat serius. Supaya apa? Supaya kalau kita memahami keinginan roh ini, kita tahu bahwa hidupku yang optimal adalah demikian. Walaupun secara dunia mungkin bukan suksesan. Saudara, saya kasih satu contoh lagi, saudara ya. Saya kasih contoh sekarang yang lain, saudara, tentang apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan tentang memikirkan. Saya ingin saudara kita belajar bahwa waktu kita memikirkan dari daging, lalu sekarang kita sudah percaya, sudah sebagai anak Allah dalam proses pengudusan, mengganti pikiran kita, diubahkan menjadi pikiran dari roh, keinginan dari roh. Saudara, satu kata yang dari anak saya belajar akhir-akhir ini, dia menulis di IG story-nya tentang to unlearn. Saudara, apa maksudnya to unlearn? Anak saya, saudara, ikut, dia menjadi sekretaris di satu grup namanya, bukan AADC, saudara, ada apa dengan cinta, bukan, saudara, tapi AACC, Asian American Christian Collaborative. Anggotanya sudah lebih dari 10.000 orang sekarang, dan dia merasa sebagai anak yang third culture kid. Berapa hari lalu, saudara, dia buka pertanyaan di IG story-nya, dia berkata begini, boleh tanya hal yang paling ofensif, yang paling menyakitkan buat dia, dan saya akan jawab, saya akan berusaha jawab. Saudara, ada salah satu rupanya yang bertanya begini, saudara ya, lalu dia jawab di IG story-nya, apa rasanya hidup di kampus yang mayoritas bule? Saya pernah tinggal juga di kampus yang dia tinggal sekarang ini, saudara, dan memang sampai dengan 10 tahun yang lalu baru ada orang non-bule, saudara. Bayangkan, saudara ya, berarti kampus yang sangat bule. Saudara, dia berkata begini, dia pernah menangis di waktu yang lalu karena dia besar dalam culture Chinese Indonesian. Sekolahnya juga sama, satu saja budaya, Chinese Indonesian. Yang parahnya dia bilang gereja yang dia harap bisa lebih diverse, ternyata sama juga, single culture. Ketika kemudian dia pindah ke Amerika waktu SMA, saudara, dia benturan budaya. Satu pihak dia punya budaya Indonesia, khususnya Chinese Indonesian, lalu ada budaya Amerika, sekarang dia hidup di tengah-tengah budaya Amerika, tapi tetap masih ada peninggalan dari budaya Chinese Indonesian. Dan ini yang kemudian dia disebut sebagai third culture generation atau third culture kid, dia di budaya ketiga. Ada norma-norma Indonesia, tapi juga ada norma-norma Western American, saudara, dan dia benturan di situ. Ketika kemudian dia ikut dalam demo Black Lives Matter yang akhir-akhir ini populer, saudara, yaitu bagaimana orang-orang kulit hitam menghadapi perlakuan rasis dan mereka bangkit berteriak untuk supaya tidak lagi rasisme terjadi. Saudara, dia berkata begini, untuk menerima situasi
yang baru itu, pemikiran, budaya yang baru, dia harus unlearn. Jadi apa yang dia dapat belasan tahun dalam kehidupannya sebagai seorang Indonesia, sekarang dia harus tata ulang di otaknya, belajar tentang bagaimana hidup dalam diversity. Saudara, sangat Chinese Indonesian, sangat bule, lalu sekarang dia menghadapi ternyata dunia yang ia hadapi sesungguhnya sangat beragam, sangat diverse. Nah, untuk mencintai diversity, dia katakan dia harus unlearn. Dia harus melepas semua yang sudah membekas. Kira-kira seperti itu, saudara, dalam kehidupan kekristenan kita harus unlearn to learn. Bagaimana menjelaskannya, saudara ya? Kita harus melepaskan yang lalu kita mulai mengenakan yang baru. Nah, saudara, saya harusnya stop karena sudah 30 menit, tapi saya mau lanjutkan, saudara ya, ke hal yang mungkin lebih sederhana saja, lebih sederhana. Saudara, contoh sehari-hari, hidup yang menciut, hidup yang tidak optimal, hidup yang tidak seperti yang Tuhan panggil, mungkin begini kalau buat ibu-ibu ya, saudara ya. Ibu-ibu, saudara punya problem atau apa? Seringkali ibu-ibu problemnya adalah cemas, hilangnya sukacita, ketakutan yang tidak ada objeknya, kepahitan yang berlebihan, dan seterusnya. Sekarang saya ambil satu dulu, khawatir. Saudara, khawatir sebetulnya, saudara, dalam bahasa Inggris concern itu sesuatu yang positif. Khawatir itu tidak bisa dihindari, saudara. Kecuali, saudara, orang yang betul-betul tidak pedulian, mungkin plekmatik paling berat, saudara ya, hampir 100% plekmatiknya, saudara akhirnya tidak peduli dan tidak khawatir. Jadi setiap orang, jika saudara peduli, saudara tentu akan khawatir. Problemnya, khawatir ini, saudara, bisa melupakan hal-hal dari roh. Dan khawatir ini bisa melemahkan kita, bukan cuma menciutkan kita, karena saya lupa saya anak Allah. Dan bahwa Allah itu sovereign, dia Allah yang memerintah, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang segala sesuatu dalam kontrol dia. Jadi khawatir is not the problem. Worry is not the problem, but anxiety is. Kecemasan. Nah, apa bedanya, saudara? Secara singkat, saya ingin mengajak kita melihat bedanya khawatir dengan cemas, saudara ya. Khawatir itu cuma di kepala, pikiran kita, saudara. Jadi kalau pikiran kita penuh dan fokus ke satu masalah, kita khawatir. Tapi kalau cemas, itu perasaan yang lebih mendalam. Kita bisa gemeteran kalau cemas, kita bisa rasa sakit perut, kita bisa kemudian mata berkunang-kunang dan seterusnya. Khawatir, saudara, cenderung spesifik. Cemas, saudara, itu sesuatu yang lebih luas. Misalnya, saudara ya, saudara mau naik pesawat sekarang ini. Saudara hitung nih, karena di masa COVID sekarang ada pemeriksaan rapid test dan seterusnya. Saudara cuma pikir kalau khawatir jangan sampai terlambat, saya harus siapkan waktu sekian jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya sebelum ke bandara, sebelum naik pesawat. Sedangkan cemas, saudara, itu lebih luas. Waduh, nanti di pesawat aman gak ya? Jangan-jangan sebelah saya kena COVID tuh ya. Nanti turun pesawat saya ketularan. Waduh, ini pilotnya ngajak saya ke Jakarta atau ke Lombok ya. Jangan-jangan dia nyasar nih alat GPS-nya, saudara ya. Saudara, cemas yang gak ada ujungnya. Saudara, khawatir itu sesuatu concern yang harus ada. Tapi cemas, ini yang membuat depresi, saudara ya. Cemas itu pengaruhi kinerja kinerja jantung. Sehingga akhirnya, saudara, kita bisa sakit karena cemas. Khawatir sekali lagi tidak, saudara. Khawatir memicu orang yang khawatir, pengidapnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena dia tanggung jawab, itu sebab dia khawatir. Tapi kalau cemas, tidak, saudara. Dia putar-putar di situ aja, seperti hamster, saudara ya. Dia nggak cari jalan keluarnya bagaimana. Khawatir, saudara, menyebabkan tekanan emosi yang lebih ringan. Tapi kalau cemas itu parah, saudara. Khawatir realistis, tapi cemas itu tidak realistis. Waduh,
Saya tadi ya, waktu ketemu bos di pintu kantor, lupa bilang selamat pagi. Nanti saya dipecat nggak ya? Oh jangan-jangan saya dipecat nih. Waduh, jangan-jangan nggak dikasih THR. Waduh, saya kalau miskin bagaimana? Udah dilanjutin saudara ya, padahal nggak ada gunanya. Anxiety itu sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, tapi anak muda jangan heran nanti umur 50-an, entah laki-laki entah perempuan, saudara lebih anxiety daripada worry. Nah bagaimana saudara supaya kita akhirnya bisa merdeka dan memikirkan dari roh. Tadi Paulus mengatakan, pikiran dari roh, saudara anak Tuhan, Bapak kita mengontrol segala sesuatu. Atau yang terakhir saudara sebagai penutup tentang rasa bersalah. Saudara tahu gambar apa itu? Jengkol dan pete lah saudara ya. Ya oke lah saudara ya. Saudara kita rasa bersalah. Bagus nggak saudara? Rasa bersalah yang kerjakan Roh Kudus juga saudara di dalam diri kita, ciptaan dari Tuhan juga karena kita punya hati nurani. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan kemudian kita memikul berlebihan, bahkan kita mengerjakan hukuman untuk menebus dosa, kita menghukum diri sendiri. Nah itu saudara pada saat itu kita melupakan hal-hal dari roh. Padahal Paulus minta kita mengingat dari roh. Jadi bagaimana kita menyelesaikan rasa bersalah? Kenapa apa hubungannya sama pete dan jengkol itu saudara ya? Saudara beginilah saudara. Kalau kita selesai makan pete, makan jengkol, kalau kita pipis di rumah, kalau kita buang air di rumah itu toilet kita di rumah jadi bau saudara ya. Betul ya saudara? Kecuali saudara pakai ide papa saya dulu kalau habis makan jengkol, toiletnya dia taruh di kantong plastik saudara ya. Dan seterusnya saudara. Tapi oke lah saudara nggak akan mau serepot itu. Kita suka makan pete, atau mungkin saudara suka makan jengkol, saudara ya, apapun itu, tapi kita tidak suka baunya. Nah bau itu seperti rasa bersalah, saudara. Makan pete itu dosanya, kira-kira begitu ya. Bukan saya bilang makan pete itu dosa, atau makan jengkol itu dosa. Tapi kita menikmatinya, lalu kemudian masih ada sisa rasa bersalahnya. Ketika bau pete di rumah, lalu siapa yang saudara minta untuk bersihkan itu toilet di rumah? Urinoir di rumah, tempat untuk jongkok atau duduk di rumah, siapa? Saudara panggil membantu, kunden untuk bersihkan. Sikat, pakai sabun, pakai pewangi, begitu kah? Saudara Tuhan Yesuslah yang jadi budak, yang jadi pembantu. Dia bersihkan bukan cuma sisa-sisa makan peteknya saudara di dalam tubuh, tapi juga termasuk baunya. Itu artinya dia merendahkan diri. Dan dia membersihkan saudara. Bukan cuma dari dosa, tapi juga dari rasa bersalah. Dari bau busuknya dosa. Saudara, kalau kita sadari ini, betapa salib Kristus, kuasa salib Kristus menolong kita. Kita tidak dibebani terus dengan rasa bersalah. Karena kita tahu dia mengampuni kita. Betul dosa tetap dosa. Dan langsung menghujam dia, menyerang dia, ofensif terhadap dia. Tapi pada saat yang sama, dia juga mengerjakan sudah karya pendamaian di atas kayu salib. Saudara-saudara, mari. Saya sebagai penutup saya membacakan ini. Saudara nanti baca sendiri di rumah saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 19-21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Jangan rasa bersalah lagi di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh rasa bersalah, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, daripada rasa bersalah kita, serta dia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur hari ini kami belajar. Ternyata letak pikiran di dalam kehidupan iman begitu krusialnya, begitu pentingnya. Bahkan jika pikiran kami dijajah terus menerus oleh daging, oleh hawa nafsu, bisa jadi hidup kami ciut, hidup kami tidak optimal. Dan kami tidak mencapai kehidupan mulia yang Tuhan rancangkan. Tolong kami Tuhan, ketika bekerja, ketika mempunyai cita-cita, mengikuti yang memanggil, yaitu Tuhan. Supaya akhirnya hidup kami betul tidak sia-sia selama di dunia, berdampak sampai pada kekekalan. Di pihak lain, Tuhan tolonglah
walaupun yang paling kecil yang kami kerjakan, entah itu cuma sekedar ibu rumah tangga yang melipat pakaian, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan tolong kami juga supaya jangan sampai pikiran kami dikuasai oleh perasaan-perasaan kami yang khawatir berlebihan atau rasa bersalah yang berlebihan. Tuhan ingatkan kami bahwa Kristus sudah menjadi hamba membersihkan semua dosa. Tuhan tolong kami hidup sebagai orang-orang yang dalam pikiran tahu, sadar, ingat kami adalah anak-anak Allah. Tuhan memegang kehidupan kami di tangannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk apa yang sudah kita dengar hari ini. Maaf saudara, belum bisa 30 menit, tapi saya harap bisa lebih baik lagi di minggu akan datang. Saudara, minggu depan saudara, tema yang akan kita renungkan masih dalam kaitan itu. Ternyata saudara, pikiran itu bukan ranah netral. Dan minggu depan tema kita adalah mematikan daging. Tadi saudara tidak lagi penalti 3 dan selesailah trilogi itu. Dan minggu depan tentang mematikan daging. Saudara-saudara, kita berterima kasih juga hari ini Queen dan Janessa, tadi sudah di prelude kita sudah dengar saudara persembahan mereka dalam Creative Project. Nanti saudara akan dengarkan lagi selesai ibadah dalam postlude. Nah saudara, kebaktian doa 24 Juni secara offline ditiadakan. Saudara-saudara, kebaktian doa atau persekutuan doa atau renungkanlah firman Tuhan dan juga pokok-pokok doa saudara ikutilah lewat MP3 dan MP4 saudara yang disebarluaskan oleh para pemerhati lewat jaringan perwilayahan. Lalu saudara, sekolah Injil liburan. Saya sudah sampaikan di minggu yang lalu, sebelum saya sampaikan lagi saudara tentang apa yang kemudian diperlukan dalam ikut sertanya anak-anak dalam sekolah Injil liburan ini. Mari kita saksikan video klip yang disiapkan oleh panitia, oleh guru-guru sekolah minggu tentang sekolah Injil liburan. Rupanya tema yang sama saudara, sekolah minggu juga tentang Rome, berjalan atau trip, perjalanan menuju kota Roma di masa lalu saudara. Dan masih terbuka kesempatan, kenapa perlu biaya 50.000 saudara, itu untuk snack, untuk aktivitas. Dan juga kami tahu saudara-saudara akan menggunakan internet untuk beli kuota dan seterusnya. Jadi itu sebabnya mengapa biayanya cukup murah 50.000 walaupun anak-anak juga banyak kegiatannya. Daftarkan kepada Guru Injil Jenny atau Penatua Wandi. Yang mana Penatua Wandi? Masih muda saudara, masih tadi yang tadi jadi MC kita saudara ya. Nah kemudian ada 3 berita duka, Ibu Loayanti telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Beliau berusia 80 tahun dan tanggal 12 Juni lalu telah dimakamkan di Panera tanggal 14 Juni hari Minggu. Beliau adalah mama dari Ibu Honglis, besan dari Pak Yang Fu, nenek dari saudara Andri dan saudara Pak Andri dan Ibu Fitri, saudara. Lalu yang kedua Ibu Lim Chinghua, juga di usia 80 tahun lebih, hari Jumat tanggal 12 Juni.
ibunda dari Ibu Ice Wijaya, nenek dari saudara atau Bapak Victor Horas, Pak Frankie Horas, Ibu Vivi Horas, dan Pak Henry Horas. Beliau adalah kakak perempuan dari Pak Yang Fu dan telah dimakamkan juga di Bolangi hari Sabtu tanggal 13 Juni lalu. Dan terakhir berita duka cita Ibu Foni Wijaya usia 36 tahun telah pulang ke rumah Bapa di surga hari Kamis 18 Juni. Beliau adalah anak dari Pak Freddy Sinyo dan Ibu Lili Sinyo, telah dimakamkan di Panera hari Jumat tanggal 19 Juni yang lalu. Kita doakan untuk keluarga yang berduka. Nah, persembahan saudara bisa lihat QR code atau saudara bisa transfer jika saudara-saudara di Palopo, dan ruang tolong menolong saudara sebagai promosi usaha jemaat saudara bisa dapatkan di Warta Jemaat. Sekali lagi, telepon saya secara pribadi sudah ganti, telepon yang biasa saya pakai yang lalu saudara itu dipakai menjadi berita pengembalaan gereja. Baik, itu saja saudara Warta hari ini. Saya serahkan kembali kepada rekan-rekan untuk memimpin kita masuk dalam persembahan. Sungguh sangat memberkati kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Dia Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Sama-sama kita bersuruh, kita memuji muliakan Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak dalam hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to
Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, dan kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau berkati persembahan kami Tuhan untuk pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara, pikirkanlah hal-hal yang dari roh, bukan hal-hal yang dari daging. Saudara, teruslah hidup dalam mengikuti keinginan dari roh, karena itu adalah kehidupan dan damai sejahtera. Bukalah hati saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa asalnya yang berlimpah-limpah mengampuni dosa saudara. Tuhan Yesus Kristus yang setia terus mendampingi sampai akhir hayat. Serta Allah Roh Kudus yang memberikan senantiasa pertolongannya untuk hidup di dalam kebenaran firman. Berkat Allah Tritunggal menyertai saudara. Mulai hari ini seterusnya sampai Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.